Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sampaikan materi mengenai nutrisi sapi perah periode anak dan dewasa. Untuk periode anak ada istilah kolostrum, makanan pengganti susu, makanan starter. Kemudian untuk yang dewasa ada periode laktasi, kering kandang, dan formulasi ransum. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa harus mampu menentukan kebutuhan nutrien sapi perah, periode anak, periode laktasi, kering kandang, dan pemberian ransumnya dengan benar. Nah, untuk periode anak ya, ada 3. Kita sekarang mengenal tentang kolostrum. Kolostrum itu kita tahu ya, anak sapi yang baru lahir itu mempunyai waktu kritis. Dia kritis karena namanya pedet itu, anak sapi atau kita sebut pedet ya, dia itu mudah sakit diare, kemudian mudah saluran pernapasan juga bisa terkena sakit, kemudian dampaknya begitu kalau dia sudah sakit dan diare itu biasanya akan berujung ke kematian. Oleh karena itu pemberian nutrisi yang baik berupa kolostrum itu harus dia dapatkan bagi anak sapi tersebut. Kita tahu masa kritis anak sapi itu minggu pertama, yaitu terutama dari baru lahir sampai ke 24 sampai 36 jam berikutnya. Itu kritis banget. Nah, Anda harus tahu, begitu anak sapi itu, kita pengen tahu anak sapi itu sudah minum kolostrum apa belum. Cirinya biasanya di lapangan adalah dia sudah mengeluarkan kotoran berwarna kuning. Itu artinya anak sapi sudah meminum kolostrum yang pertama. Itu aman untuk peternak ya. Dan kita lanjutkan selama 1 minggu, anak sapi itu harus mendapatkan kolostrum dari induknya ya. Nah, jumlah kolostrum itu biasanya pemberiannya 6% dari bobot badan pedet. Nah, sifat kolostrum itu adalah pencahar. Makanya tadi laksaktif ya. Laksaktif itu membersihkan cara saluran pencernaan ya. Kotoran pertamanya akan berwarna kuning. Itu cirinya dia sudah minum kolostrum ya. Kemudian sifat kolostrum adalah laktosanya rendah. Itu sekitar 2,5%. Jika kita bandingkan dengan susu yang penuh, itu 4,6%. Kemudian tinggi kandungan lemaknya itu sampai 6% ya. Kemudian bahan kering tanpa lemaknya juga tinggi 22,3%. Sementara kalau susu biasa cuma 8,6%. Kemudian proteinnya ini yang harus utama. Proteinnya sangat tinggi yaitu 18,8%. Sementara kalau susu itu cuma 3,20%. Dan yang utama adalah imunoglobulinnya sangat tinggi. Itu 13,1%. Sementara kalau susu biasa itu 0,09%. Dan vitamin A-nya itu juga 10 sampai 100 kali lipat dibandingkan susu biasa. Kemudian vitamin D dan vitamin D-nya sekitar 3 kali. Nah, kita tahu anak ruminansia itu sangat defisien vitamin A. Oleh karena itu, kolostrum yang diberikannya itu sudah mengandung asupan vitamin A yang sangat tinggi sampai 100 kali dari susu biasa. Jadi penting sekali Anda memberikan kolostrum bagi pedet yang baru lahir ya. Nah, berikutnya ada makanan pengganti susu. Syaratnya adalah kualitasnya mendekati susu induk sapi, di mana 60% berupa protein hewani ya. Pemberiannya itu biasanya 10 hari setelah lahir, artinya hari ke-10 ya, boleh Anda berikan makanan pengganti susu. Yang tadinya kolostrum, sekarang kita beralih ke makanan pengganti susu ya. Nah, tujuan pemberian makanan pengganti susu adalah mengurangi jatah susu anak sapi. Kita tahu harga susu itu kan bisa dijual ya, karena sapi perah otomatis susunya harus dijual, dan itu kita harus membuat makanan pengganti susu harus lebih murah dari harga susunya ya, harus lebih murah, syaratnya harus lebih murah. Dengan catatan kita tahu makanan pengganti susu tetap dia harus mengandung kasein. Anda tahu kasein adalah protein yang ada pada susu, ingat. Jadi semua makanan pengganti susu harus mengandung kasein, karena kita kalau merunut ke saluran pencernaan pedet, dia saluran pencernaannya hanya bisa menggumpalkan protein berasal dari kasein, karena hanya cuma rennet yang ada di dalam situ ya. Jadi tetap makanan pengganti susu harus mengandung susu. Kemudian kita tahu makanan pengganti susu itu harus mengandung komposisi lemaknya harus tinggi sekitar 30% dan gross energinya 5,5 kilokalori. Kemudian jenis lemaknya bisa kita tambahkan lemak sapi, minyak kacang, minyak kelapa, atau campuran jenis lemak ya, ditambah antioksidan atau vitamin E ya. Kemudian sumber proteinnya tadi saya sebutkan harus mengandung kasein, artinya protein yang berasal dari susu, yaitu bisa susu skim, tepung whey, tepung buttermilk ya. Kalau bukan dari susu itu boleh, tapi tidak boleh full ya. Artinya mungkin sekitar 40% harus boleh dari non protein susu ya. Bisa dari susu kedelai, konsentrat protein ikan, atau konsentrat protein kacang.
Ya, tadi kenapa 60%? Ingat ya, karena pedet hanya punya renet di dalam saluran pencernaannya yang bisa menggumpalkan kasein, sehingga kalau tidak ada kasein maka pedet bisa tidak bisa makan karena hanya renin yang bisa bekerja mencerna makanan dia yang masuk ke dalam perutnya ya. Kemudian bisa kita tambahkan suplementari asam amino, lisin, metionin ya. Tapi itu kondisional jika memang ransumnya tidak tinggi, tidak ada protein hewaninya, yaitu tadi dari susu ya. Kemudian jenis karbohidratnya bisa laktosa maupun glukosa ya. Berikutnya, makanan masih pengganti susu, penggunaan pati. Penggunaan patinya itu kalau kurang dari 3 minggu harus 10%, tapi kalau lebih dari 3 minggu boleh sampai 27%. Untuk vitamin dan mineralnya, itu kalau untuk kita menggunakan lemak sulit dicerna, maka kecernaan dan absorpsi kalsium akan terganggu, kalsium dan magnesium akan terganggu. Kemudian ketika kita melakukan pemanasan susunya berlebihan, itu akan mengganggu juga kalsium yang bisa diserap di usus. Itu sangat rendah, sangat sedikit ya. Jadi pemanasannya nggak boleh berlebih. Seperti kalau kita memanaskan susu, itu harus seperti ketika susu itu dikeluarkan dari ambingnya ya. Kemudian ada penyerapan ZN dari protein kedelai ya. Penyerapan ZN dari protein kedelai itu rendah ya, sehingga protein kedelai memang sebaiknya kita kurangi. Kalau masih ada susu kita bisa berikan susu, karena penyerapan protein kedelai cuma 19% dibandingkan susu 34%, jadi sangat jauh ya. Kemudian penggunaan protein nabati itu harus ditambahkan dengan suplementasi vitamin B12 ya. Penggunaan protein ikan dan lemak tidak jenuh itu akan meningkatkan kebutuhan vitamin E ya. Karena kemungkinan lemak tidak jenuh itu kurang vitamin E dan juga protein ikan. Kemudian penggunaan lemak dan emulsinya itu akan mempengaruhi juga absorpsi vitamin A dan vitamin E. Nah, untuk penggunaan antibiotik yang bisa ditambahkan, ini kondisional ya. Ketika anak sapi itu memang keserang diare atau sudah sakit, maka bisa kita tambahkan tetrasiklin ya. Ini akan membantu pertumbuhan anak sapi. Kemudian kristal euromycin atau bacitracin itu juga bisa ditambahkan. Ada dosisnya di sini ya, 23 mg per kilogram. Itu akan membantu juga pertumbuhan anak sapi. Kemudian spiramycin atau auromycin. Kemudian ada juga enzim yang bisa ditambahkan ya. Enzim ini tentunya tergantung apa yang akan dicerna ya. Contohnya, kalau ada pati maka kita harus tambahkan amiloglukosidase. Terus kemudian ada enzim invertase juga ya. Masih makanan pengganti susu. Jika Anda memberikan whole milk, maka bahan kering tanpa lemaknya itu akan 13% jumlahnya ya. Pengenceran dianjurkan untuk makanan pengganti susu adalah 1:8 ya, atau mengandung bahan padat sekitar 11%. Jadi ketika Anda menggunakan whole milk, maka Anda harus upayakan bahan padatnya itu sekitar 11%. Kemudian BKTL hasil penelitian yang terbaik adalah 15% untuk makanan pengganti susu. Lanjut setelah itu setelah tadi kolostrum, makanan pengganti susu, kemudian sekarang starter. Starter itu diberikannya saat penyapihan, yaitu umurnya 3-5 minggu ya. Di mana untuk bobot badan 55-57 itu secara fisiologis dan perkembangan sistem pencernaan anak sapi sudah sedikit siap ya, sudah siap. Nah, anak sapi dapat mengkonsumsi makanan starter 340 gram sampai 680 gram per hari selama 3-4 hari berturut-turut. Jadi jumlahnya lumayan cukup banyak ya. Kemudian penyapihan baru dapat dilakukan setelah anak sapi mampu mengkonsumsi makanan starter sebanyak 500 gram setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Kemudian disarankan anak sapi sudah disimpan di dalam kandang individual, tidak dicampur dengan teman-temannya. Nah, ini masih makanan starter. Persyaratan makanan starter, pertama harus palatable sehingga merangsang anak sapi untuk makan lebih banyak ya, sehingga bobot badannya akan tidak akan mudah sakit si anak tersebut. Kemudian memiliki konsentrasi dan zat makanan yang esensial yang tinggi ya, karena kapasitas rumennya masih belum berkembang, jadi masih sedikit ya. Jadi itu perlu dipenuhi. Kemudian taraf protein dan energi
Untuk protein itu kalau bisa kandungannya 17-20% atau untuk 100% BK ya. Jadi kebutuhan protein optimal dipengaruhi oleh laju pertumbuhan yang diinginkan, jumlah makanan starter yang dikonsumsi, jumlah kualitas hijauan yang diberikan ya, yang dikonsumsi. Kemudian kalau untuk anak sapi umur 5-7 minggu harus mengandung protein 12-13%. Kemudian kandungan energi metabolisnya 2.300-3.000 kilokalori per kilogram. Nah, ini sumber makanan untuk starternya, sumber protein bisa sumber protein murni dan non protein nitrogen ya. Kita tahu sumber protein sini maksudnya protein murni ya dan NPN. Yang protein murni bisa dari susu skim, tepung kacang kedelai. Kemudian NPN-nya bisa pakai urea ya. Urea itu bisa diberikan setelah 6 minggu ya. Kemudian jumlahnya 20% setara protein atau tidak lebih dari 1,5% total bahan kering. Jadi jangan terlalu banyak ya. Kemudian sumber energi ya bisa berupa gandum, jagung, barley, uat, dan lain sebagainya. Sedangkan antibiotiknya ketika anak sapi tersebut sakit maka seperti tadi bisa ditambahkan klor, tetasiklin, aeromisin, atau spiramisin per kilogram makanan starter yaitu 20-40 mg. Kemudian yang perlu diperhatikan bentuk makanannya harus kasar karena kasar itu lebih palatable untuk makanan starter. Berikutnya adalah periode laktasi ya. Periode laktasi kebutuhan nutrien pertama adalah kebutuhan nutrien untuk sapi laktasi. Itu sangat dipengaruhi oleh umur, tingkat produksi, kondisi tubuh atau body score condition ya, bobot badan terutama. Kemudian large breed-nya, mau large breed atau small breed. Kemudian status fisiologinya, apakah dia laktasi, bunting atau kering kandang. Kemudian aktivitas ternaknya, apakah dia digembalakan atau di dalam kandang. Kemudian lingkungan sekitarnya, apakah dia temperaturnya tinggi ataupun temperaturnya rendah ya. Kemudian ketinggian tempat itu berhubungan dengan suhu, biasanya suhu lingkungan ya. Biasanya kalau tempat yang tinggi suhunya pasti biasanya rendah. Kemudian standar kebutuhan nutrien pada sapi laktasi itu kita mengacu kepada NRC dari keluaran dari Amerika atau kita sebut Nutrient Requirement of Dairy Cattle ya. Saya ambil yang tahun 1988 tapi update-nya 1987. Kenapa diambil yang tahun tua? Kenapa? Kita ingat kalau untuk di Indonesia, genetic make up untuk sapi-sapi di kita itu tidak seperti di luar negeri. Dia masih cocok dengan NRC yang tahun 89. Jadi kalau untuk genetic make up yang lama itu terlalu jauh ya. Kita tuh kebutuhannya masih rendah. Jadi kita lebih cocok pakai NRC yang tahun 89. Kemudian ada yang buku tulis keluaran dari Carroll, itu adalah Nutrient Requirement of Ruminant in Developing Country. Ini untuk negara-negara berkembang, ini paling cocok untuk di Indonesia juga. Sering digunakan untuk praktikum ya. Angka kebutuhan itu paling mudah kita menggunakan Carroll karena di situ karena itu cocok dengan negara berkembang. Kemudian juga bisa standar kebutuhan itu diambil dari ARC, dari Inggris, kemudian dari beberapa lembaga penelitian, kemudian dari pemerintah. Bisa di Dirjen Peternakan itu mengeluarkan beberapa aturan biasanya untuk pakan ternak laktasi ya. Kemudian ada industri peternakan dan ada asosiasi ya. Nah, kebutuhan nutrien itu didasarkan atas bobot badan, pertambahan bobot badan ya, pertambahan bobot badan harian tentunya, bukan bulanan ya. Kemudian produksi susu dan kadar lemak susu. Anda bisa lihat, adakah kebutuhan nutrisi didasarkan atas umur? Tidak ya, Anda perhatikan ya, hanya bobot badan, PBB, produksi susu dan kadar lemak susu. Tidak, bukan berdasarkan umur ya. Kemudian kebutuhan nutrien itu apa saja yang dibutuhkan? Dry matter intake atau kebutuhan intake bahan kering ya, kebutuhan bahan kering. Kemudian energi kita masih menggunakan TDN. Kenapa tidak net energi metabolisme atau net energy gain atau ME maupun DE? Karena semua bahan pakan yang ada di Indonesia itu masih kandungan energinya berupa TDN, bukan NE, atau ME atau DE. Jadi kita masih menganut TDN karena banyak bahan pakan yang untuk nyusun ransum di Indonesia itu masih kandungan energi dalam bentuk TDN ya. Kemudian proteinnya bukan UEP atau DIP, kita pakai crude protein ya. Crude protein atau protein kasar itu juga sama, bukan protein yang dapat dicerna atau protein yang dapat diserap, tidak ya, hanya crude protein kasar karena semua bahan pakan yang ada di Indonesia itu rata-rata kandungannya proteinnya adalah protein kasar atau crude protein. Kemudian mineral yang selalu dijaga imbangannya adalah kalsium dan fosfor. Kita tahu imbangannya harus 2:1 ya.
Jangan, kalau bisa imbangannya tetap harus 2:1. Kemudian vitamin A dan D, kita tahu ruminansia itu paling defisien vitamin A dan D ketika dia kekurangan sinar matahari, maka vitamin D juga harus diperhatikan. Nah, vitamin A itu biasanya karena tergantung konversi dari beta karotin menjadi vitamin A yang berbeda-beda tergantung ternaknya. Nah, berikutnya masih untuk sapi laktasi. Nah, untuk sapi laktasi itu ketika kita menyusun angka kebutuhan, maka kita harus perhatikan ya. Kita harus perhatikan bahwa laktasi dan 1 dan kedua itu perlu ditambahkan semua nilai kebutuhan nutrien dari jumlah total angka kebutuhan untuk maintenance dan laktasi kecuali vitamin A dan D. Tujuannya adalah untuk mengimbangi pertumbuhan sapi muda. Ketika laktasi 1, maka Anda harus tambahkan 20%, dan ketika laktasi 2, Anda harus tambahkan 10%. Dan untuk laktasi ketiga, Anda tidak perlu menambahkan kembali. Cukup laktasi dan 1 dan 2. Kemudian untuk perhitungan produksi susu, selalu kita koreksi menjadi 4% FCM atau Fat Corrected Milk ya. Kenapa 4% ya? Jadi kadar lemak susu itu kan macam-macam ya, ada 3,2, ada dan sebagainya. Tapi untuk menstandarkan itu kita menggunakan standar 4% FCM. Rumusnya adalah 0,4 kali jumlah produksi susu ditambah 15 kali jumlah produksi lemak ya. Jadi begitu lemak susunya tinggi, otomatis akan besar juga 4% FCM-nya ya. Jadi bisa kita hitung lagi 4% kali berat jenis atau produksi susu per liter, dan atau ini sama dengan di atas sama dengan 15 kali kadar lemak plus berat jenis kali produksi susu juga. Jadi prinsipnya adalah 0,4 kali jumlah produksi susu ditambah 15 kali jumlah produksi lemak. Itu saja poin-poinnya. Kemudian untuk bahan keringnya, kalau mau di garis besar diambil catatan pentingnya atau disingkat, itu kita ambil kebutuhan bahan kering untuk sapi laktasi adalah 6 kilogram ditambah 1% bobot badan dari sapi tersebut ditambah 20% produksi susu dalam standar 4% FCM. Jadi lebih mudah ya. Ini adalah contoh angka kebutuhan bahan kering pada periode anak ya. Kemudian periode di sapi sampai 1 tahun, dan periode 1 sampai 3 tahun sudah laktasi tentunya ya. Ini yang kita ambil adalah persen bobot badan. Ada kebutuhan itu bukan cuma bahan kering tadi ya. Tadi ada kalsium, fosfor, kemudian protein, ya, energi itu nanti Anda cari saja sendiri. Ini contoh saja yang sudah ada. Berikutnya, mangga. Nah, ini contoh kebutuhan bahan kering ketika sapi itu menghasilkan produksi susu berbeda-beda, jumlahnya 10, 15, dan 20 kg. Kemudian bobot hidup dari sapi tersebut juga berbeda-beda dari 300 sampai 500. Maka Anda bisa lihat di sini berapa kebutuhan BK untuk masing-masing ternak tersebut. Nah, ini ada SNI 31481 tahun 2009 sudah kasih ancang-ancang persyaratan teknis kandungan nutrien dalam konsentrat sapi perah. Konsentrat sapi perah ya. Di sini ada untuk kurang dari 3 minggu ya, kemudian kurang dari 6 bulan, kemudian untuk darah, untuk laktasi, kemudian laktasi yang produksinya lebih dari 15 kg, dan untuk yang kering bunting atau kering kandang atau mungkin bunting ya, yang sudah dikeringkan. Ini di sini yang dicantumkan adalah kadar air, kemudian kadar abu, protein kasar, kemudian protein dapat undegraded protein, yang protein tidak dapat dicerna atau istilahnya protein bypass ya. Kemudian minimal, kemudian NDF, neutral deterjen fiber, kemudian lemak kasar, TDN, kalsium, fosfor, dan aflatoksin. Di sini aflatoksin sampai 200. Berikutnya kebutuhan ransum sapi perah. Sapi perah itu adalah ternak ruminansia. Dia membutuhkan hijauan sebagai pakan utama. Ingat, pakan utamanya adalah sebenarnya hijauan, bukan konsentrat. Tapi karena dia sedang laktasi, dia mengeluarkan susu, maka harus ditambahkan konsentrat untuk mencukupi kebutuhan dari nutrien yang sudah diberikan dari hijauan. Ya. Nah, untuk kita tahu hujan itu sumber serat utama ya, sumber serat utama, dan itu pakan ternak ruminansia. Pakan utama ternak ruminansia, tidak bisa digantikan dengan lain ya. Minimal pemberiannya dari 50% dari total BK ransum atau kira-kira 1,5% dari bobot badan. Tujuannya adalah tadi karena sumber serat utama, yang kedua adalah mencegah asidosis. Jadi rumennya akan
pH-nya normal, tidak asam ya, asidosis. Kemudian kita tahu hijauan segar itu adalah sumber vitamin A, D dan E ya. A karena dia hijauan, beta karotinnya tinggi, D ketika dia dijemur atau dia terpapang sinar matahari, dan E sudah pasti adalah banyak antioksidannya di situ. Kemudian kita tahu fungsi konsentrat itu adalah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi susu sebenarnya. Kemudian dia ketika ternak itu laktasi, maka biasanya peternak akan memberikan konsentrat untuk tambahan, karena gini, pemberian konsentrat tujuannya adalah untuk mencukupi angka kebutuhan ketika ternak sudah diberi hijauan saja. Dengan pemberian hijauan saja biasanya kebutuhannya kurang ketika ternak itu sudah laktasi, yaitu untuk produksi susu atau dia untuk produksi daging pengemukan, itu pasti butuh konsentrat. Kemudian untuk periode pertumbuhan atau stadium fisiologis ternak ya, jadi pertumbuhan juga butuhkan konsentrat. Nah, cara pemberian ransum dan air minum pada ternak ruminansia. Orang suka bingung mana dulu yang mesti dibersihkan, seperti apa ransumnya. Oke, bentuk ransum pada ternak ruminansia itu bisa dua macam. Ada yang terpisah hijauan dengan konsentrat, ada yang hijauan campur dengan konsentrat. Namanya total mix ration. Mana yang lebih baik? Itu tergantung kondisi lingkungan ya, kondisi peternakannya misalnya ya. Peternakan besar itu sudah menganut total mix ration atau total mix ya. Jadi rangkup hijauannya sudah dicampur jadi satu dengan konsentrat, sehingga pemberiannya di dalam kandang hanya satu macam ransum itu, yaitu total mix ration, tidak hijauan dulu kemudian konsentrat. Tapi kalau peternakan rakyat masih mengacu ke hijauan sendiri, konsentrat sendiri, atau malah hijauan tanpa konsentrat ya. Jadi seperti itu, bentuk ransumnya seperti itu. Kemudian waktu dan jumlah pemberiannya. Kapan waktunya? Ketika Anda pagi-pagi Anda memberikan hijauan dan konsentrat terpisah nih contohnya, bukan mix ration ya. Ketika total mix ration maka Anda bisa memberikan pagi sampai sore pun ransumnya hanya satu macam. Mau diberikan satu pagi dan atau sore, pagi dan sore maksudnya. Tapi ketika Anda memberikan hijauan dan konsentrat terpisah, saya sarankan pagi-pagi 25% hijauan yang Anda harus berikan. Pertama hijauan yang berikan, bukan konsentrat. Itu untuk membuat rumen tetap dia mikrobanya hidup dengan dengan hijauan yang diberikan, jangan konsentratnya. Kemudian sekitar siang itu Anda harus berikan 100% konsentratnya, kemudian ditambah 20% hijauan. Kemudian ketika sore sekitar jam 3-an itu Anda berikan 50% hijauan, jatah hijauan ternak tersebut. Nah seperti itu. Jadi waktu dan jumlahnya seperti itu ya. Tapi kalau Anda menggunakan total mix ration, langsung melengkap, maka pagi-pagi jam 7 dikasih makan, itu sudah merupakan total mix ration. Dan nanti dikasih makan lagi jam 3 sore. Jadi hanya 2 kali, tapi semuanya sudah total mix ration. Ada keuntungan ketika Anda menggunakan total mix ration dibandingkan hijauan dan konsentrat yang terpisah. Karena apa? Ketika Anda memberikan total mix ration, maka di dalam rumen akan diproduksi NH3 dan VFA dalam waktu yang bersamaan. Dan ketika bersama dia ada di dalam rumen, maka mikroba rumen bisa memanfaatkan NH3 dan VFA itu untuk pertumbuhannya, untuk berkembang biaknya, dan produksi mikroba rumen akan meningkat drastis ya. Dan peningkatan itu akan menguntungkan bagi induk semang karena suplai protein untuk induk semang akan tercukupi. Jadi bisa protein mencukupi, kemudian produksi susu juga meningkat, dan juga mungkin pertambahan bobot meningkat. Jadi memang paling baik adalah total mix ration bentuknya, bukan yang terpisah. Jadi oleh karena itu perusahaan besar selalu mengandalkan jenis ransumnya, bentuk ransumnya adalah total mix ration. Kemudian tempat pemberian ransum. Mana yang lebih baik, pemberian ransum yang tinggi begini atau yang di bawah? Saya sarankan yang di bawah, bukan yang tinggi ya, seperti kasih bak itu bukan. Itu salah. Ketika Anda menyimpan makanan di atas bak, itu akan jauh berbeda jika bandingkan dengan ketika Anda menyimpan makannya di dasar sejajar dengan ternak itu berdiri. Dengan catatan gini, ketika ternak itu dikasih makan di bawah, itu ketika dia makan dia menengadah ke bawah. Nah, ketika menengadah ke bawah sambil makan, itu akan merangsang produksi saliva yang melimpah ruah. Karena kita sangat membutuhkan produksi saliva yang berlebihan ya, yang untuk membantu kondisi rumen itu menjadi pH-nya netral, karena saliva adalah buffer untuk pH rumen. Jadi semakin banyak saliva yang dihasilkan, maka akan dihasilkan
rumen yang sehat. Jadi sarannya adalah sebaiknya makanannya itu disimpan di bawah, bukan disimpan di tembok atau bak ya, itu saran saya. Kemudian pemberian air minum itu harus melimpah, karena sapi laktasi itu kebutuhan airnya 60-70 liter per hari untuk hidup pokok saja loh ya. Kemudian kalau dia produksi, maka 1 liternya itu butuh 4-5 liter air setiap harinya. Kemudian saran lagi yang berikutnya adalah penyediaan free choice mineral. Sarannya adalah mineral yang dia akan menjilati ketika dia butuh, bukan mineral yang tersedia untuk dimakan. Jadi sebaiknya yang digantung, itu lebih baik dibandingkan mineral yang kita tambahkan di dalam konsentrat. Begitu materi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.